Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, saudara-saudara sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum pajak. Jadi minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang pajak daerah, begitu, yang berkaitan dengan pajak provinsi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang pajak daerah kabupaten kota. Oke, saya akan share materi dulu, saudara-saudara sekalian. Oke, ya. Ini adalah materi kita pada pertemuan kita hari ini. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa pajak daerah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak daerah yang dapat diambil oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang dapat diambil oleh pemerintah kabupaten kota. Dan hari ini kita akan mendiskusikan apa saja pajak-pajak yang bisa diambil oleh pemerintah kabupaten kota. Ada beberapa pajak, ya. Yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, kemudian biaya perolehan atas tanah dan bangunan, kemudian ada pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, kemudian ada pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak sarang burung walet, kemudian ada opsen pajak kendaraan bermotor, kemudian ada opsen biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, inilah yang dapat diambil begitu oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, apa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan? Pajak bumi dan bangunan perdesaan itu adalah pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan. Itu namanya PBB, ya, atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang kedua adalah BPHTB. Apa yang dimaksud dengan BPHTB? BPHTB adalah pajak atas perolehan atas tanah dan atau bangunan. Jadi setiap perolehan tanah dan bangunan itu terkena pajak, saudara-saudara sekalian. Kemudian ada pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Ini pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Ini ada banyak macamnya, saudara-saudara sekalian, terkait dengan PBJT ini. Kemudian ada pajak reklame, ya. Pajak reklame ini adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Kemudian ada pajak air tanah. Jadi pajak air tanah ini adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Jadi segala aktivitas yang menggunakan air tanah, air yang ada di bawah tanah, pengambilannya ini akan terkena pajak, namanya pajak air tanah. Kemudian ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, ini juga menjadi pajak yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Jadi pajak MBELB ini adalah pajak yang berasal dari sumber, ya, di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Kemudian pajak sarang burung walet, ya, pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Jadi kalau kalian punya usaha sarang burung walet, nah kalian juga punya kewajiban ini untuk membayar pajak, saudara-saudara sekalian. Kemudian ada pajak opsen pajak kendaraan bermotor. Ini opsen yang dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi opsen ini adalah nilai yang bisa atau pajak yang bisa dibebankan kembali begitu. Kalau kita lihat materi yang lalu kan pajak kendaraan bermotor itu dapat diambil oleh pemerintah provinsi, sehingga di aturan yang baru, ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka pemerintah daerah juga bisa menarik opsen gitu ya, atau tambahan gitu ya, pajak tambahan. Dan ada juga opsen biaya balik nama kendaraan bermotor, ya. Ini adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi secara konsep antara opsen pajak kendaraan bermotor dengan opsen biaya balik nama kendaraan bermotor itu hampir sama. Oke, kita lanjutkan.
Pajak dan bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, kemudian pajak reklame, pajak air tanah, ya, kemudian ada opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, itu dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah. Jadi pemungutannya tidak dilakukan secara pribadi, tapi dia dilakukan berdasarkan penetapan kepala daerah. Jadi kepala daerah yang nanti akan menetapkan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dasar pemungutan itu menggunakan surat ketetapan pajak daerah. Jadi ada surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini disebut dengan surat ketetapan pajak daerah. Dan juga surat pemberitahuan pajak terutama. Ini ya, ini untuk klasifikasi yang pertama. Nah, klasifikasi yang kedua, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet itu dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Ya. Jadi ini yang menghitung sendiri itu adalah wajib pajak. Modelnya apa? Ya modelnya adalah self assessment, saudara-saudara sekalian. Jadi mengisi sendiri. Sehingga dasar pemungutannya itu menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah, bukan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui surat ketetapan pajak daerah. Jadi wajib pajak akan mengisi sendiri gitu ya, mengisi surat pemberitahuan pajak daerah. Ya, oke ya. Kita lanjut. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis pajak daerah kabupaten kota. Yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau sering disingkat dengan PBB P2. Kalau kita lihat, objek PBB P2 itu apa sih? Objek PBB P2 adalah bumi, ya, bumi, tanah begitu ya, dan atau bangunan. Ini sifatnya kumulatif alternatif ya. Jadi pajak terhadap bumi ada sendiri begitu ya. Pajak bumi atau bangunan gitu ya, gabungan atau bangunan. Di mana bumi dan atau bangunan ini dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Jadi tidak penguasaannya, kepemilikannya dan pemanfaatannya tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi ya, tetapi juga dilakukan oleh badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kenapa? Karena nanti ada perhitungannya sendiri. Istilahnya nanti akan ada pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tetapi itu tidak menjadi pajak daerah kabupaten kota. Nah, termasuk juga yang dimaksud dengan bumi ini adalah permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Nah, di Indonesia kan sudah mulai tren reklamasi ya. Di Jakarta itu sudah ada reklamasi gitu ya. Di beberapa daerah juga mulai ada reklamasi termasuk juga pengurukan. Jadi hasil reklamasi itu juga masuk dalam kualifikasi bumi yang akan dikenai pajak bumi dan bangunan. Ya, kalau di Jakarta ada pulau-pulau hasil reklamasi. Nah, di dalam pajak PBB 2 itu ada pengecualian. Apa saja yang dikecualikan dari objek PBB 2? Yang pertama adalah bumi dan bangunan, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Nah, kalau itu dicatat atas milik negara, maka tidak perlu membayar PBB. Yang kedua, bumi dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Ya, ada public services di sana, di sini. Di bidang apa? Di bidang keagamaan, ya, di bidang panti sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau namanya kepentingan umum itu kan tentu ya tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan kan, karena di situ ada sifat public services, itu pelayanan publik. Keagamaan tentu nggak ada kan, bidang keagamaan itu orientasinya dalam mencari keuntungan. Panti sosial apalagi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional kan tentu tidak ada arah untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, bumi dan bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam, ya. Jadi bumi dan bangunan kalau itu dipergunakan tempat kuburan, ya itu nggak perlu. Atau tempat makam itu tidak perlu atau tidak masuk sebagai objek PBB P2, artinya tidak dikenai PBB P2. Kemudian ada juga peninggalan purbakala. Ini peninggalan purbakala kan ada situs-situs ya, peninggalan purbakala itu juga tidak
dikenai pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga bumi yang merupakan hutan lindung. Nah, jadi hutan lindung juga tidak menjadi objek PBB 2 ya. Hutan suaka alam pun juga sama. Hutan wisata pun juga sama. Taman nasional. Nah, di Indonesia ada banyak sekali taman nasional. Ada Taman Nasional Semeru gitu ya, Bromo Semeru, Tengger itu tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang belum dibebani suatu hak, itu juga masuk sebagai objek PBB yang tidak atau yang dikecualikan. Selain itu juga bumi dan atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Bumi dan bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Jadi kantor-kantor kedutaan besar yang dimiliki oleh negara-negara sahabat itu tidak dikenai pajak PBB, dan itu juga berlaku ya ketika Indonesia memiliki kedutaan-kedutaan besar begitu di negara-negara lain, tentu juga sama perlakuannya. Ini yang disebut dengan asas perlakuan timbal balik. Berikutnya ada juga bumi dan bangunan untuk jalur kereta api. Jadi jalur kereta api itu kan panjang, itu juga tidak terkena objek PBB B2. Kemudian moda raya terpadu atau mass rapid transit ya, atau MRT, ya itu juga nggak kena atau dikecualikan dari objek PBB. Lintas raya terpadu atau LRT atau yang sejenis. Jadi untuk ini ya, untuk trayek-trayek transportasi publik begitu ya, yang khusus, nah ini juga tidak terkena. Bumi dan atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi ada tempat-tempat tinggal tertentu yang ini bisa dikhususkan gitu untuk tidak terkena objek PBB, tetapi tetap harus ditetapkan oleh kepala daerah. Bumi dan atau bangunan dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah. Oke, ini objek yang dikecualikan. Kemudian ada subjek dan wajib pajak PBB. Ya, subjek pajak dan wajib pajak PBB itu adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi kalau kalian memiliki ya, kalian menguasai dan kalian memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan, ya maka ya kalian sudah jadi subjek pajak PBB P2 gitu. Kalian sudah menjadi wajib pajak PBB P2 gitu. Dan saya kira sebagian besar dari kalian juga sudah menjadi subjek dan wajib pajak PBB gitu ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, biasanya kalau sudah berkeluarga itu kan sudah punya banyak kekayaan ya, sudah punya banyak tanahnya di mana-mana begitu, bangunannya di mana-mana begitu. Apalagi kalau pengusaha itu biasanya asetnya di mana-mana. Semakin banyak aset, maka semakin besar pula PBB P2 yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Gitu ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian dasar pengenaan PBB 2 adalah NJOP. Jadi dasar pengenaan PBB P2 itu adalah NJOP. Apa itu NJOP? Nilai jual objek pajak. Ya. Dan NJOP ini ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB 2. NJOP tidak kena pajak, ditetapkan paling sedikit 10 juta untuk setiap wajib pajak. Jadi dalam perhitungan PBB itu ada namanya NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dan secara aturan, kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka penetapan NJOP TKP itu paling kecil atau paling sedikit adalah 10 juta. Jadi ya artinya bisa lebih ya. Kalau misalnya memang pemerintah daerah ingin melebihkan ya juga dipersilahkan. Tapi paling kecil nggak boleh kurang dari 10 juta. Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB 2 di satu wilayah kabupaten kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB 2 untuk setiap tahun pajak. Kalau kalian hanya punya satu tanah dan bangunan, ya cuman kalian bisa menggunakan NJOP TKP ini dipotong 10 juta gitu. Tapi kalau ternyata kalian punya banyak tanah, punya banyak bangunan, maka hanya ada satu saja yang bisa dikenai NJOP TKP. Sisanya normal. Artinya tidak ada pengurangan NJOP TKP. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB 2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Jadi nanti perhitungannya begini. Kalau misalnya nih ya, NJOP-nya itu adalah 200 juta. Berarti 200 juta nanti dikurangi dulu.
dikurangi dengan NJOP TKP. Berapa NJOP TKP? Katakanlah misalnya 10 juta. 200 juta dikurangi 10 juta, berarti tinggal 190 juta. Ya, 190 juta. Nah, 190 juta ini dikali dengan persen antara 20% sampai 100%. Tergantung nanti pemerintah daerah itu mau menetapkan berapa. Kalau katakanlah kita tentukan misalnya 20% misalnya ini ya, maka 190 juta dikali 20%, ketemunya berapa? Nah, itu untuk melihat NPUP, nilai jual objek pajaknya berapa, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Jadi secara aturan pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk menetapkan selama 3 tahun secara kontinu ya, 3 tahun sekali gitu untuk menentukan berapa besaran NJOP pada setiap wilayah. Besaran NJOP ditetapkan oleh kepala daerah ya, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB 2 diatur dengan peraturan menteri. Tarif PBB 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. Ini tarifnya, nanti dikali ya. Jadi hasil pengalian yang tadi itu, saudara-saudara sekalian, 190 juta dikali 20%, kemudian hasilnya dikali 0,5%. Itulah pajak PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya. Ini paling tinggi ya, artinya juga bisa kurang dari 0,5%. Tapi saya kira semua pemerintah daerah menggunakan standar maksimal ini 0,5%. Karena semakin kecil ya tentu akan semakin kecil pula pajak PBB yang harus dibayarkan. Tarif PBB 2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Ini pengecualian ya. Kalau ada lahan produksi pangan, kalau kalian punya lahan produksi pangan, lahan ternak gitu ya, untuk ternak apa, untuk produksi misalnya untuk beras, untuk gabah, padi ya, atau untuk yang lain, nah itu ada tarif yang lebih rendah gitu. Artinya di bawah 0,5%. Tarif PBB 2 ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok PBB 2 yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenalan PBB 2, NJOP dikurangi NJOP TKP, ya dikali berapa persen tadi itu dengan dikali lagi dengan tarif PBB 2 berapa? 0,5%. Nanti kalian bisa hitung sendiri itu berapa jumlahnya. Tahun pajak PBB 2 adalah jangka waktu setahun kalender. Jadi setiap tahun itu wajib pajak punya kewajiban untuk membayar pajak. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB 2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB 2 pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB 2 yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB P2. Oke, itu adalah jenis pertama, yaitu PBB P2. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu adalah pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau familiar kita sebut dengan BPHTB. Objek BPHTB itu adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan itu ya harus membayar BPHTB ya. Jadi kalau kalian beli tanah, kalian beli bangunan, maka kalian punya kewajiban untuk membayar BPHTB. Perolehan hak atas tanah dan bangunan itu apa saja? Meliputi pertama, pemindahan hak karena jual beli. Jadi kalau jual beli tanah, bangunan, atau tukar menukar, atau hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, ada juga peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena pemberian hak baru yang dikarenakan adanya kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Nah, ini juga saya kira tidak asing ya. Kalau kalian belajar hukum agraria kan pasti sudah belajar mengenai ini terkait dengan hak atas tanah itu apa saja, hak atas tanah dan bangunan itu apa saja. Ada hak milik, ya, ada hak guna usaha atau HGU, ada hak guna bangunan atau HGB, kemudian ada hak pakai, ya, ada juga hak milik atas satuan rumah susun, dan juga ada hak pengelolaan. Nah, ini beberapa hak dan saya kira saya tidak perlu bahas lagi karena pasti sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi ada pengecualian terhadap objek PBB2, ini pun juga sama, ada pengecualian dari objek BPHTB. Apa saja? Ini hampir mirip ya dengan PBB2. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan atas tanah dan bangunan. Yang pertama untuk kantor pemerintah. Pemerintah daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Jadi ketika ada pemerintah daerah kemudian membeli tanah punya orang, dia tidak perlu bayar BPHTB karena dia dikecualikan sebagai objek BPHTB. Oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan atau untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum. Misalnya pemerintah itu melepaskan atau mengadakan pembelian tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol. Nah, itu juga tidak perlu atau dikecualikan dari objek BPHTB. Saudara sekalian. Kemudian untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri. Kemudian untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik, ini sama ya, ketika ada untuk kedutaan besar kemudian ingin membuat kantor baru misalnya, nah itu juga tidak perlu atau tidak masuk sebagai objek BPHTB. Oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Jadi nggak ada perubahan nama. Maka konsekuensi dari tidak ada perubahan nama ya tidak perlu ada BPHTB. Oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kalian sebagai orang dengan berpenghasilan rendah, maka berbahagialah karena kalian tidak perlu membayar BPHTB ketika kalian mendapatkan tanah atau bangunan, gitu. Kemudian ada subjek pajak BPHTB dan wajib pajak BPHTB. Siapa? Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Itu subjek dan wajib pajak BPHTB. Jadi setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah tadi itu ya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan begitu kan? Hak pakai, hak pengelolaan. Nah, ketika kalian mendapatkan atau memperoleh hak itu, maka kalian memiliki kewajiban untuk membayar BPHTB. Oke. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Dasar pengenaannya ya, perolehan objek pajak atau sering disebut disebut dengan NPOP, nilai perolehan objek pajak. Nah, untuk mengetahui NPOP itu taunya dari mana sih? Untuk mengetahui NPOP itu yang pertama itu dilihat dari harga transaksi untuk jual beli. Kalau kalian beli tanah atau bangunan, itu berapa harganya? Itulah NPOP, ya. Jadi semakin besar NPOP-nya, maka semakin besar pula BPHTB yang harus kalian bayarkan. Yang kedua, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah wasiat. Kemudian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Nah, itu juga menjadi bagian dari NPOP, nilai perolehan objek pajak. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. Ini kalau kalian membelinya itu dari lelang ya. Jadi surat keterangan atau surat transaksi risalah lelang itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat NPOP-nya itu berapa, nilai perolehan objek pajaknya itu berapa. Oke. Dalam nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Nah, ini kalau nggak tahu ya. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
Nah, ini ada pengurangannya atau istilahnya adalah NPOP TKP. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 80 juta. Untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPH-TB. Jadi 80 juta itu minimal, paling sedikit ya. NPOP TKP-nya. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah, misalnya ayah gitu ya, atau anak itu. Nah, itu ini ada pengaturannya. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 300 juta rupiah. Jadi paling ini lebih besar ya pengurangannya. Kalau memang dasarnya adalah karena hibah wasiat atau waris gitu ya, yang masih dalam hubungan keluarga sedarah. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, pemerintah daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ini lagi-lagi adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Ini tarif untuk pengalinya ya. Jadi nanti ngitungnya ya gampang saja sebenarnya. NPOP-nya berapa, dikurangi NPOP TKP, kemudian dikali tarif 5%. Ini paling besar. Ya, 5%. Dan rata-rata pemerintah daerah menetapkan sebesar ini, sebesar 5%. Tarif BPHTB ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi tarifnya itu yang menetapkan adalah peraturan pemerintah daerah ya bersama dengan DPRD. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak. Tidak kena pajak dengan tarif BPHTB. Ya itu tadi ya. Tadi perhitungannya seperti itu. Jadi NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif. Tarifnya 5%. Misalnya kalau NPOP-nya itu adalah 1 miliar. Berarti 1 miliar dikurangi 80 juta. Berapa? Berarti tinggal 920 juta. 920 juta ini dikali 5%. Nah, ketemunya berapa? Silahkan dihitung sendiri. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tanah dan atau bangunan berada. Jadi di mana tempatnya ya berarti disitulah yang terutang begitu. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandangi perjanjian pengingatan jual beli untuk jual beli, itu penetapannya. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte untuk tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemakaran usaha dan atau hadiah. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan untuk waris. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Dan yang terakhir adalah pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Oke, sekarang kita masuk pada jenis pajak yang ketiga. Yang pertama yaitu adalah pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Ya, ini istilah baru memang. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya. Ini berbeda sekali dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Istilahnya ada PBJT di sini. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi apa saja, makanan dan atau minuman. Ya, ini kaitannya dengan restoran nanti ini. Tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan. Nah, ini yang terkena pajak barang dan jasa tertentu itu. Kalau kalian misalnya main ke hotel gitu ya, nginep di hotel lah kena pajak. Kalau kalian parkir lah kena pajak parkir. Kalau kalian melihat kesenian dan hiburan, kalian pun juga kena pajak jasa kesenian dan hiburan. Nanti ada banyak tuh. Contoh hiburan itu apa sih, Pak? Oh, macam-macam ini jenisnya. Nah, kita masuk dulu yang pertama ya, kaitannya dengan makanan dan minuman. Penjualan dan atau penyerahan makanan dan minuman meliputi makanan dan atau minuman yang disediakan oleh apa? Oleh restoran yang paling sedikit menyediakan lain penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi dan atau peralatan makanan dan minuman. Jadi restoran yang dia menyediakan layanan penyajian makanan dan di dalamnya ada
mejanya, ada kursinya, ada peralatan makannya dan minumnya, maka dia kena pajak makanan dan minuman. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan apa? Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. Kemudian ada penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Kemudian ada penyajian di lingkungan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Ada juga pengecualian ya terhadap objek PBJT terkait dengan penyerahan makanan dan minuman. Ini dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda, dilakukan oleh toko swalayan sejenisnya, dilakukan oleh pabrik makanan, disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usahanya utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat, launch ya, pada bandar udara. Jadi itu nggak kena pajak. Nah, sekarang kita masuk pada konsumsi tenaga listrik ya. Jadi siapa yang mengkonsumsi pengguna tenaga listrik oleh pengguna akhir? Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik meliputi konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya. Kemudian konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan. Nah, ini nggak ada itu pajaknya. Ya, konsulat, perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. Kemudian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya. Konsumsi tenaga listrik dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Itu terkait dengan pajak ini ya, pajak listrik, tenaga listrik. Ada ini jasa perhotelan. Ini yang suka main ke hotelnya. Meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Apa saja? Jenisnya atau bentuknya itu ada macam-macamnya. Ada hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, guest house, resort, cottage, ya, tempat tinggal pribadi difungsikan sebagai hotel, dan glamping. Ini mulai marak nih glamping ini biasanya untuk menginap ya dengan suasana alam, biasanya itu glamping. Itu kena pajak perhotelan sebetulnya. Nah, ada juga pengecualian ya, jasa perhotelan. Apa saja? Jasa tempat tinggal asrama, jasa tempat tinggal di rumah sakit, kemudian jasa tempat tinggal di pusat pendidikan, jasa biro perjalanan, jasa persewaan ruang untuk diusahakan di hotel. Nah, itu jasa perhotelan. Kemudian jasa parkir. Saya percepat karena waktunya terbatas. Jasa parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Ya. Jadi setiap penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir itu kena pajak. Pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet. Ya. Ini biasanya kalau kalian datang ke tempat-tempat tertentu gitu ya, kalian biasanya berhenti di depan tempat itu, sebenarnya ada petugas parkir yang memarkirkan, itu adalah parkir valet. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir apa saja? Jasa tempat parkir disediakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu nggak kena parkir, nggak kena pajak parkir. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyanya sendiri, nah, itu nggak kena. Misalnya di kampus misalnya kan nggak ada tempat parkir, tapi nggak perlu bayar pajak parkir gitu karena dipergunakan untuk karyawan dan mahasiswanya sendiri. Jasa tempat parkir disediakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Jasa tempat parkir lainnya diatur dengan peraturan daerah. Nah, sekarang kita masuk pada jasa kesenian dan hiburan. Apa saja macam-macamnya? Tontonan film atau bentuk tontonan video, audiovisual yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu. Pergelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan. Kalau di perlombaan kendaraan bermotor biasanya MotoGP, itu kena pajak itu. Itu jasa kesenian dan hiburan. Permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat ruang, perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, ya. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya. Ini kalau di Batu ya ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, BNS gitu kan, Predator Fun Park gitu, dan yang lain-lain itu masuk sebagai jasa kesenian dan hiburan ya yang kena pajak. Nah, ini yang kalian suka nih, ada panti pijat, pijat refleksi, itu juga kena pajak. Dan ada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap. Nah, ini yang suka mandi uap ya, itu juga bayar pajak itu saudara-saudara sekalian. Yang dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Kemudian kegiatan lain masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Jadi kalau orientasinya arahnya itu tidak untuk komersil, maka tidak perlu bayar pajak. Tapi kalau memang arahnya itu adalah untuk komersil, maka dia harus bayar pajak. Pajak PBJT adalah konsumsi barang dan jasa tertentu. Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Ini tarifnya. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Paling tinggi ya, 10%. Ini kalau kalian beli makan itu biasanya kan ada pajak 10% itu. Cukup tinggi itu ya. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, ini lebih tinggi nih pajaknya nih. Berarti kalau kalian suka main ke diskotik, karaoke, klub malam, mandi uap gitu ya, maka kalian menyumbang pajak yang cukup besar itu kepada negara itu. Kenapa? Karena paling rendah itu 40% dan paling tinggi 75%. Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan paling tinggi 1,5%. Tarif PBJT ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok PBJT yang diturunkan dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. Jadi besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan. Saya ulangi lagi. Dasar pengenaan PBJT itu berapa? Kemudian dikalikan dengan tarif PBJT. Kalau misalnya dasar pengenaannya itu katakanlah 100.000 misalnya, ya tinggal dibagi saja 10%, ya kan maksimal. Berarti berapa? Kan begitu kan? 100.000 10%-nya berapa? Berarti 10.000 itu pajaknya. PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan ya saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran atau penyerahan konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Nah, kira-kira sampai di situ dulu, saudara-saudara sekalian, ya, karena ini recordernya terbatas, ya, jadi maksimal hanya 40 menit. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai pajak jasa tertentu, ya, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan ke pajak reklame dan pajak-pajak yang lainnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan nanti langsung bisa bertanya di grup ya, di WhatsApp grup itu. Dan kita bisa akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.